Kita kalau bikin salah sama manusia, capek, megelin. Mau minta maaf, susahnya minta ampun. Mau minta ridho, susahnya minta ampun. Waduh, kita kalau bikin salah sama manusia, ribet. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahas di dalam kitab Nasaih Diniyah dibacakan barusan tentang anjuran istighfar, memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dorongan rasa takut kepada Allah serta harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang memiliki iman di dalam hatinya, menyadari betapa besar hak Tuhannya yang wajib ia tunaikan kepadanya, begitu besar dan begitu agung. Dan ketika dia menyadari bahwa dirinya sebagai manusia dan hamba yang lemah, yang tidak akan mungkin mampu menunaikan hak Tuhannya, maka saat itu orang yang beriman dan berakal sehat akan senantiasa bersimpuh di pintu Allah untuk memohon pengampunan atas kekurangannya tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangankan kita manusia, para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, yang dari sejak awal diciptakan oleh Allah hanya ketaatan yang mereka lakukan, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tatkala dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, yang pertama mereka ucapkan adalah subhanaka ya Rabb, ma arrafnaka haqqa ma'rifatik wa la abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh selama ini kami belum pernah mengenal Engkau dengan sebenar-benarnya pengenalan, dan selama ini kami belum menyembah kepada Engkau dengan sebenar-benarnya penyembahan. Itu malaikat yang hanya taat kepada Allah Ta'ala. Maka bagaimana kiranya manusia yang berlumuran dosa seperti kita? Maka sudah patut bagi kita untuk memperbanyak istighfar dan memohon pengampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan yang kita lakukan, bahkan atas dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Dan yang istimewa adalah Allah Ta'ala membuka pintu pengampunan bagi setiap hambanya yang memohon pengampunan kepadanya. Kita kalau bikin salah sama orang, kita kalau bikin salah sama manusia, capek, megelin. Mau minta maaf, susahnya minta ampun. Mau minta ridho, susahnya minta ampun. Waduh, kita kalau bikin salah sama manusia, ribet. Sekalipun udah dimaafin, dia nggak lupa. Ntar kalau kita bikin dikit apa sesuatu gitu, wah diungkit, nggak ada habisnya. Sekalipun nggak diungkit, dia pesan sama anak-anaknya, lo hati-hati sama dia. Sekalipun dia udah tobat, tapi ini bekasnya pasti ada. Itu manusia begitu. Tapi kita sama Tuhan gak begitu. Allah Ta'ala, dia buka pintu pengampunannya sebesar-besarnya bakal hambanya. Ada di dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau katakan, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala inna 'abdan asaba dzamban, seorang hamba melakukan suatu dosa, kemudian dia mengatakan kepada Tuhannya, Rabbi asabtu dzamba, wahai Tuhan, saya melakukan suatu dosa.
faghfirli, ampunin dosa saya. Hadirin yang dimuliakan Allah, lihat sederhana kita sama Tuhan. Kita kalau minta redonya manusia, kita mesti ngemis dulu. Bagus kita gak sujud sama dia, benar. Tetapi sama Allah Ta'ala, ini Nabi Muhammad menggambarkan, ya, orang kalau minta ampun sama Allah sesederhana ini loh. Cuman dia bilang, ya Rabb, saya bikin dosa, maafin saya. Bas, cuman itu. Sampai kata-kata yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW sangat simpel dan sederhana. Ya Rabb, Rabbi asabtu dzamba, ya Allah, saya bikin dosa, faghfirli, maafin saya. Kita coba bikin begini nih sama manusia, kita bikin salah kepadanya. Gue bikin salah, melo maafin. Gitu doang. Ada dimaafin, dipelekosin kita. Benar. Lo mau minta maaf yang benar. Suruh ngemis kita sama manusia. Tapi sama Tuhan enggak begitu sederhana. Cuman kita bilang, ya Rabb, saya bikin dosa, maafin. Bas. Apa jawab Tuhan? Nabi SAW mengatakan bahwasanya saat itu ketika hamba ngomong begitu tuh, direspon sama Allah. Alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bil-dzanab wa yaghfiru dzanab. Hambaku tahu, sadar kalau dia punya Tuhan yang mampu mengampuni dosa dan mampu menghukum hamba atas dosa. Dia kan gak minta ampun kepada Tuhan, melainkan ketika dia sadar Tuhannya mampu mengampuni dan Tuhannya juga mampu untuk menghukum. Karena itu dia datang kepada Tuhannya, dia minta ampun. Lihat, hal semacam ini dihargai oleh Allah Ta'ala. Dihargai oleh Allah Ta'ala. Sampai Allah bilang, lihat, hambaku sadar kalau dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan bisa menghukum atas dosa. Allah Ta'ala bilang, aku ampuni dosanya. Ghafartulah, saya maafin dosanya. Selesai sama Tuhan. Terus yang lebih istimewa apa? Hadza fi Sahih Al-Bukhari. Nabi bilang, famakatha masya Allah. Ini hamba berlalu beberapa waktu, toto bikin dosa lagi. Dia bikin dosa lagi. Begitu dia bikin dosa, dia balik lagi sama Tuhannya. Ya Rabb, asabtu dzamban faghfirli, saya bikin dosa, maafin saya. Kita habis minta maaf sama manusia, bikin salah yang sama juga. Ada nggak kita berani datang lagi sama tuh manusia minta ampun, minta maaf? Kagak. Wallah kalau kita datang diomelin habis. 2 kali lo bikin begini, langsung udah ada hitungannya 2 kali, awas sampai 3 kali. Tuh kita sama manusia begitu. Tapi sama Tuhan, sama Allah Ta'ala, lihat, dia datang, ya Rabb, asabtu dzamban faghfirli, saya bikin dosa, ampunin saya. Apa jawabnya Allah? Sama, nggak berubah. Allah bilang, hambaku sadar kalau dia punya Tuhan yang mampu mengampuni dosa dan menghukum atas dosa, saya ampunin dosanya. Baru berlalu beberapa waktu, bikin dosa lagi tuh hamba. Kalau kita manusia 3 kali kagak ada ampun bakal lo. Pergi jauh-jauh, kita sama manusia begitu. Diingat angkanya, benar. Kalau sama manusia sampai ngemis-ngemis kita. Udah berkali-kali gue kasih tahu lo, tetap aja bikin begitu. Kita sama manusia gitu tuh. Tapi sama Tuhan bikin lagi. Datang dia kepada Tuhan, ya Rabb, asabtu dzamban faghfirli, saya bikin dosa, ampunin saya. Allah bilang lagi, hambaku sadar kalau dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan mampu menghukum atas dosa, aku ampuni. Terus tahu apa? Allah Ta'ala bilang kepada hamba itu, ya, falyamal masya, katanya Allah Ta'ala. Hambaku silahkan, dia mau bikin apa aja, monggo, katanya Allah Ta'ala. Artinya, lo abis ini mau taat, silahkan. Lo mau bikin maksiat lagi, lo balik lagi ke gue ampunin. Hadza Rabbul Alamin. Ini Tuhannya kita. Terus Tuhan yang semacam ini sifatnya, pengampunannya, kasih sayangnya, apakah nggak layak kita sembah? Nggak layak kita bersimpuh di pintunya? Nggak patutkah
kita berdiri di hadapannya untuk memohon pengampunan. Hadza Rabbul Alamin. Wallah, para pendosa ketika menyadari ini, ya, dia bakal jatuh cinta kepada Tuhannya. Wallah. Hadza Rabbul Alamin. Terus tahu apa? Kalau kita mau manusia diungkit, sama Tuhan gak pernah ngungkit dosa kita. Allah Ta'ala bilang, ya ibna Adam, lau balagat dunubuka anana sama. Wahai anak Adam, katanya Allah, kalau saja dosa-dosamu sampai ke puncak langit. Kayak apa itu dosa? Enggak tanggung-tanggung sampai ke puncak langit. Tsumma ataitani, kemudian kamu datang kepada saya, walam tusyrik bi syai'a, dan kamu tidak menyekutukan aku. Allah cuma mau kita datang kepadanya. Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah Ta'ala bilang, dosa kamu sampai ke puncak langit, ya, sampai mentok tuh ke langit. Terus kamu datang kepada saya. Datangnya apa? Allah di dalam hadis itu tuh nggak bilang kamu datang minta ampun, enggak. Kamu datang tanpa menyekutukan aku, datang aja udah kepadaku. Belum minta ampun, cuma datang, percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan, bas, cuma itu. Allah Ta'ala bilang sebelum kita minta ampun, Allah bilang ghafartu lak, aku ampunin segala dosa-dosa kamu, bagaimanapun keadaan kamu, aku ampuni dan aku gak tuntut lagi. Udah, cincai, gak diungkit-ungkit lagi selamanya sama Allah Ta'ala. Hadza Rabbul Alamin. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsir. Beruntung orang yang dapetin di lembaran amal perbuatan istighfar yang banyak kepada Allah Ta'ala. Nggak rugi orang yang minta ampun sama Allah. Karena itu perbanyak memohon ampun sama Allah Ta'ala, perbanyak istighfar kepada Allah. Wah, insya Allah dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Terus yang lebih keren lagi tahu apa? Emang apa namanya, nggak ada duanya nih Tuhan kita. Emang nggak ada duanya, dia sendiri udah. La ilaha illallah. Tahu apa? Kita bikin dosa kan, diampunin, ya. Anda tanya di sini, siapa di antara kita yang dosanya, ya, yang nggak bikin dosa siapa? Kita semuanya pendosa. Kita bikin dosa. Gini deh, yang dosanya dikit tunjuk tangan. Yang dosanya dikit tunjuk tangan. Ada gak di sini? Kagak ada. Dosa kita banyak banget. Waduh, banyak. Berapa banyak? Kita nggak bisa ngasih bilangan. Kalau ketaatan kita bisa hitung. Hari ini nih kalau kita mau data ketaatan kita bisa. Sholat berapa rakaat? Zikir berapa kali? Sedekah berapa duit? Kita kalau mau data ketaatan kita punya hari ini kita bisa. Tapi kalau kita mau data kemaksiatan yang kita bikin, dosa kita berapa banyak, ayo kasih ada bilangan. Bisa gak? Nggak bisa. Kenapa tuh? Kelewat banyak. Kasih angka kita nggak bisa karena kelewat banyak. Tapi artinya apa? Ketaatan yang kita bikin sebanyak apapun di mata kita sedikit dibanding dosa-dosanya kita. Dosa-dosa kita jauh lebih banyak dari ketaatan kita. Iya kan? Nah, ambil kabar. Orang yang jujur di dalam bertobat kepada Allah Ta'ala, orang yang jujur di dalam bertobat dan memohon ampun kepada Allah, gak cuma diampunin. Ini yang keren di sini. Gak cuma diampunin. Itu dosa yang segitu banyak, yang lebih banyak dari ketaatan kita. Ente hitung, gak bisa ngitung kan? Allah bisa ngitungnya. Itu yang begitu banyak semuanya diubah oleh Allah Ta'ala jadi pahala bakal kita. Masya Allah. Angumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Bangunlah kalian dalam keadaan dosa-dosa dan kesalahan kalian diubah menjadi kebaikan. Masya Allah. Ada yang luar biasa. Ente bikin salah sama orang, gak cuma dimaafin, dikasih duit 1 M. Gak ada orang bikin begitu. Iya, dimaafin aja udah bagus. Ini dimaafin,
Terus tuh dosa-dosa suruh itu berapa banyak, jadi kebaikan semuanya, pahala. Wah, Masya Allah. Makanya tuh di hari kiamat Allah kalau udah sayang sama hamba, tahu apa? Panggil, ini hamba hari kiamat ngadep kepada Allah. Begitu ngadep kepada Allah, antara dia dengan Tuhan, Allah tutup pintu, gak ada yang dengar pembicaraan itu, dialog antara Tuhan dengan hambanya, cuman dia doang. Allah bilang, ya abdi, wahai hambaku, labbaik ya Rabb, kamu ingat gak tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, di tempat ini kamu bikin satu kemaksiatan ini dan itu. Tuh hamba, artinya disekak sama Allah kayak begitu, kelabakan, ketakutan. Jangankan sama Tuhan, ya. Nanti didateng nih kamera, ayo, wahil mau apa? Diunjukin nih kamera, CCTV, lo bikin begini-begini kan, tuh, kelabakan, takutan. Nah Tuhan panggil dia, ya abdi, hambaku, tanggal sekian, jam sekian, hari ini, hari itu, di tempat ini, kamu bikin maksiat ini dan itu. Ketakutan dia. Ketakutan. Tuhan ketika ngelihat ini hamba ketakutan, kelabakan, Allah Ta'ala bilang sama hambanya, ya abdi, jangan takut. Dulu kamu minta ampun kepadaku di dunia, dan saya tutupin dosa itu dari matanya manusia. Waktu di dunia, kan kamu bikin itu, gak ada orang tahu kan? Yang bikin orang gak tahu itu siapa? Aku. Satartuhu alaika fid dunya, saya tutupin tuh dosa atas kamu waktu kamu di dunia. Wa ana aghfiruhal yaum, dan hari ini aku ampunin dosa-dosa kamu, katanya Allah Ta'ala. Masya Allah, itu hamba gembira luar biasa, gembira luar biasa. Artinya itu Allah Ta'ala bukan mungkin nyebutin untuk menggembirakan kita, sampai saking gembiranya ini hamba, ya, dia bilang sama Tuhan, ya Rabb, perasaan itu kan disebutin dosanya satu-satu, dia udah kelabakan nih, udah ketakutan satu-satu, semuanya di dosanya, di dosa-dosa kecilnya nih. Yuk, dia udah ketakutan, ya gue masuk neraka deh. Ternyata Allah bilang, saya udah tutup di dunia, ya, di akhirat saya ampunin. Gembira dia, cuman dia bingung, ya Rob, kalau emang kayak begini modelnya, ini mah dosa kecil, perasaan dulu saya di dunia bikin dosa besar, mana di sini gak kelihatan. Maksudnya apa? Bakal diampunin sama Allah Ta'ala. Sampai seperti itu pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu alangkah beruntungnya orang-orang yang memohon ampun sama Allah Ta'ala. Jangan pernah kita putus istighfar sama Allah Ta'ala, ya. Kita kalau pengen kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, pengen rezeki, banyakin istighfar sama Allah Ta'ala, minta ampun sama Allah Ta'ala atas dosa-dosa kita, insya Allah diampunin sama Allah Ta'ala. Itu satu. Cuman satu lagi yang penting, tahu apa? Itu kalau dosa antara kita sama Allah. Yang repot dosa antara kita sama manusia, itu ribet, itu repot, ya. Al-madzalim, dzunub bainak wa baina ibadullah, itu yang repot. Kezaliman yang kita lakukan kepada orang, dosa yang kita bikin yang ada kaitannya sama orang, ente ghibain orang, namimain orang, pecah belah orang, itu ribet tuh. Al-Imam Sya'rani sampai bilang, ya, seorang hamba di an ya'tiya al-abd ahadukum rabbahu yaumal qiyamah, ya, bisab'ina dzamban bainahu wa bainallah khairun lah min an ya'tiyallaha yaumal qiyamah bidzambin wahid bainahu wa baina ibadillah. Katanya Al-Imam Sya'rani, seorang hamba lebih baik dia datang ngadap kepada Allah dengan membawa 70 dosa besar sekalipun antara dia dengan Tuhan, daripada dia datang kepada Allah hari kiamat bawa satu dosa antara dia dengan hamba Allah yang lainnya. Tahu gak kenapa? Allah Maha Kaya, gak butuh sama ibadah kita, ya, gak peduli sama dosanya kita.
dengan mudah Allah ampunin, antara Allah dengan Tuhan, tapi antara Tuhan dengan hambanya. Tetapi sekalipun kita tahu Allah Maha Pengampun, Ghaffar, tapi juga Allah Maha Adil, dan Allah tidak menzalimi siapapun. Sehingga ketika kita melakukan dosa kepada orang, ya, kita mau minta ampun sama Allah. Nah, ini orang dizalimin, Allah Maha Adil. Minta halalnya sama itu orang, Allah ampunin dosa kita. Minta halalnya sama itu orang, Allah ampunin. Cuman masalahnya nih, orang mau halalin kita apa enggak? Hadirin yang dimuliakan Allah, jangankan di akhirat, di dunia kita mau minta maaf sama orang atas kesalahan yang kita bikin, seperti tadi kita jelasin, susahnya minta ampun. Itu di dunia. Stres kita kalau kita mau datang ke orang minta maaf atas dosanya kita, atas kesalahan kita, sampai stres, kepikiran, nggak bisa tidur. Begitu kita datang kepadanya itu, perut udah geli nih, ketakutan, dimaafin apa enggak? Hah? Begitu kita mau ngakuin kesalahan kita bilang, Fulan, dulu Anda pernah gibahin ente, ngomong gitu aja berat. Iya kan? Terus dia mau maafin, ketika dia sadar kita pernah ngezalimin dia, pernah ganggu dia, berat. Belum tentu dimaafin sama dia kalau dia sadarin apa yang kita bikin. Itu di dunia, ketika dia nggak menyadari betapa berharganya itu. Mau maafin, susahnya minta ampun. Apalagi di akhirat, ketika dia membutuhkan dosa-dosanya kita untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Maka itu, jangan pernah bikin dosa antara manusia. Ente mau bikin dosa antara Tuhan, diri ente sama Tuhan, minta ampun sama Allah. Tapi sama manusia itu yang berat, panjang hitungannya, beratnya minta ampun. Aneh sampai sekarang nggak tahu tuh solusinya bagaimana deh tuh. Benar, nyerah deh tuh kalau urusan begituan. Iya, apalagi kalau orangnya udah gak redo, waduh ribet tuh. Bingung kita mau bagaimana. Cuman bisa berharap kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah Maha Adil. Karena itu, nih, jaga diri kita, jangan sampai kita bikin dosa sama manusia. Ya kalau udah bikin, ya minta halalnya. Nabi bilang begitu. Minta halalnya sama itu orang. Ya mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Karena itu perbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia yang bertakwa. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.